kualitatif, saya antarkan dulu sebelum kita melakukan analisisnya dan bagaimana menganalisis, saya antarkan dengan OpenCode dulu. Nah, OpenCode ini salah satu software yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data kualitatif. Hanya saja karena seringkali kita membayangkan OpenCode itu seperti seperti misalnya SPSS atau Stata atau yang lain gitu ya, bahwa kalau di kuantitatif itu kita menggunakan software, data masuk keluar sudah jadi gitu ya, jadi kita tinggal membunyi-bunyikan gitu ya menjelaskan temuannya. Nah, OpenCode ini berbeda, nanti akan kita lihat. Ya, mungkin sebelum lebih jauh agar kita semua bisa langsung praktek, harapannya hari ini Bapak Ibu bisa langsung kalian praktek ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengakses OpenCode di sini. Ya, kemarin makanya pesannya menggunakan membawa laptop masing-masing ya. Silakan. Wifi-nya Bentar. Yang ini rusak ya? Ya. Jadi nanti kalau sudah ada wifi-nya silahkan dibuka di sini dulu. Kemudian lari di sini. OpenCode ini kan ada banyak ya, mulai dari OpenCode 2, kemudian 3.6, sekarang yang terbaru itu ada OpenCode 4 ya, 4.0. Dan OpenCode ini juga berbeda dengan SPSS ya. Kalau SPSS data kita masuk di SPSS yang sebelumnya kemudian menjadi SPSS 11 misalnya, kita masih bisa melanjutkan. Kalau ini nggak bisa. Jadi Bapak Ibu mesti memilih salah satu saja. Karena dalam satu analisis kita hanya bisa menggunakan satu OpenCode, tidak bisa ditransfer ke OpenCode yang lain. Silahkan mau menggunakan berapa, cuma mungkin bisa kita memilih 3.6 karena model ininya berbeda. Maksudnya Javati 2. Wifi-nya Doblo, passwordnya Javati 2. Oke, silahkan mungkin dibantu dulu. Iya, coba. Itu J-nya gede apa kecil? Kecil aja semua. Antara yang 3.6 dan 4 itu berbeda. Kotak kolom yang tersedia itu berbeda. Kalau misalnya internetnya nggak bisa, mungkin nanti kalau udah copy file langsung di copy menggunakan flash disk bisa. Apa sih yang di kolom kedua tuh sehingga kadang-kadang membuat kita Iya, ada fungsinya masing-masing. Ya, satu aja yang sama. Yang udah tak perbaiki sih itu yang foldernya transkrip dan matrix. Seperti yang sudah saya sampaikan, memang OpenCode ini berbeda dengan berbagai software analisis kuantitatif begitu ya, karena kalau dalam kuantitatif itu selama kita sudah mengentry data, kemudian kita run dengan program itu, maka sudah keluar dan kita tahu oke, ini hasilnya adalah begini, signifikan gitu ya, misalnya p-value-nya sekian atau confidence intervalnya sekian gitu. Nah, sedangkan untuk OpenCode ini memang kita tidak bisa seperti itu. Jadi OpenCode lebih pada proses mengelola data, memanage data, gitu ya. Jadi bukan pada hasilnya terus apa temuannya apa, tapi lebih pada mengelola data. Di sini ada
ada ada beberapa hal ya, bagian-bagiannya gitu ya. Nah yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah punya transkrip itu kita ubah dulu. Kita kan filenya di apa? Word atau apa? Di Word. Word. Ada kotak-kotaknya enggak? Transkrip Enggak. Semuanya bisa lihat nih. Buat nanti. Yang mana Mbak? Yang mana aja boleh. Enggak, sama aja. Semuanya sama. Yang Kupang, yang BPJS aja. Kupang yang BPJS. Kupang SPT. Iya. Terus BPJS satu. Iya. Ya, cara membuatnya tidak pakai kotak kan? Enggak. Oke. Ya, sip. Ya, kalau sudah ada transkrip, silahkan di save as ke dalam bentuk txt. Save as data plain text ya, atau txt. Plain text. Ya. Jadi kalau kita akan mengimpor teks ke dalam ini ya, mengimpor teks lain itu menggunakannya txt. Ini ada yang perlu kalau seperti ini Mbak, ada yang perlu saya ini nggak sih atau langsung oke Mbak? Oke, itu kan Windows, cuma kita mau milih kan Windows atau DOS, kan kita pakai Windows. Itu plain text ya. Iya, plain text. Oke, jangan lupa menyimpannya di mana. Ini langsung oke kan? Ya. Windows Ini buka lagi yang tadi plain text yang Kalau sudah ditutup kedua filenya itu, karena kalau masih dalam kondisi terbuka nanti kita tidak bisa mengerjakannya. Ditutup dulu file transkripnya, tapi Bapak Ibu tolong ingat di mana Bapak Ibu menyimpan. Keuntungannya dengan menggunakan open code ya, di sini ada beberapa hal, misalnya ini kan ada write memo. Nah kalau kemudian kita menggunakan manual, boleh-boleh saja, tidak harus ya, tidak harus semua analisis itu dengan software. Tapi ketika kemudian kita dengan manual, mungkin Bapak Ibu menuliskan memonya, kemudian dengan tangan di print dulu gitu ya, ditulis di tangan. Nah kadang-kadang kan ya datanya di mana dan sebagainya. Memang dengan software ini jauh lebih rapih gitu ya, dan mengelolanya jauh lebih mudah. Mencari kata di dalam teks ini juga lebih mudah, karena nanti kalau sudah kita analisis, kita akan mencari terus kata ini ketika kemudian kita akan letakkan sebagai pembahasan misalnya ya, menyajikan data ini di mana gitu. Kita cari itu gampang sekali. Oh ini di baris yang kesekian, itu juga gampang sekali ya. Membuat codingnya itu juga jauh lebih mudah gitu ya. Pengalaman saya dulu ketika saya belum mengenal software ini, belum mengenal software open code, kemudian saya menganalisis dengan menggunakan manual. Yang saya lakukan adalah transkrip itu saya pisah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah siapa yang bicara, di tengah itu isi pembicaraannya apa, di sananya adalah kode. Ya, jadi ada kotak-kotaknya ya, seperti itu. Tapi memang kemudian menjadi repot sekali untuk mengkategorikan. Jadi cukup sulit ya, karena nanti membedakan terus kalau sudah membuat kode ini kita kategorikan, kita harus menulis lagi. Nah, itu repotnya. Kalau dengan open code semua akan terbantu ya, dan sini juga bisa membuat menulis kategori dan sebagainya. Nanti mencari kategorinya bagaimana akan bisa. Dan sampai kemudian bahkan kita nge-print hasilnya itu pun cukup mudah dan rapih gitu ya. Kalau kita manual ketik ulang lagi gitu ya. Saya sempat juga menganalisis, akhirnya harus menggunakan tempat yang luas sekali karena setiap kali codingnya ini kemudian saya print, saya potong-potong, kemudian saya kelompokkan untuk menemukan kategori, saya memerlukan space yang luas sekali. Nah dengan ini, software ini semua aja ada di laptop gitu ya. Artinya kita nggak perlu berjajaran di mana-mana, termasuk dari sisi kita ramah lingkungan juga tidak terlalu banyak ngeprint gitu ya. Oke, nah ini kita sampai di open code-nya. Ada beberapa bagiannya, dimulai dari coding. Nah, mungkin kita langsung praktek ya, Bapak Ibu buka open code-nya. Kita sudah punya software ini belum? Belum. Kita pakai filenya aja.
Oh ini. Iya. Nanti depannya angka-angka jadi kayak setup file. Agak. Kalau dalam kualitatif, apapun model analisisnya, apapun rancangannya, memang semuanya harus melalui proses open code. Jadi proses membuat open coding ini memang tahapan yang harus kita lakukan. Open code itu setelah transkrip gitu Bu? Iya. Setelah transkrip itu harus open code. Kalau matrikulasi? Matrikulasi itu maksudnya ya? Oh, matrikulasi itu berarti hanya pengkategorian, bukan ya? Kategori itu kita lakukan setelah open code selesai. Terus makanya apa matrikulasi itu maknanya? Materi wawancara itu. Matrik wawancara itu Iya, kayak dilakukan. itu tadi cerita gitu. Iya. Nah, makanya Responden. jadi proses menganalisis itu kan dalam kualitatif. Jadi ketika kemudian kita mengumpulkan data, kemudian mestinya kita langsung transkrip. Ya, Nah, setelah transkrip pertama. selesai, itu tahap yang pertama dilakukan analisisnya adalah analisis proses. Analisis proses itu dari transkrip, kemudian kita baca. Nah, di bawahnya kita berikan beberapa komentar. Itu yang pertama. Jadi ada komentar metodologis. Misalnya Komentar itu belum sampai ke analisis ya? analisis sementara, jadi analisis lapangan. Oh. Oke. Analisis metodologis itu terkait misalnya proses pengumpulannya. Ketika misalnya saya punya beberapa pengalaman, misalnya ya waktu itu FGD, karena FGD-nya itu siswa SMP, kami tidak terlalu berani untuk mengundang satu sekolah hanya satu orang. Akhirnya kami undang satu sekolah 2 orang. Dan ternyata yang hadir itu mereka teman yang sangat dekat. Sehingga ketika kami diskusi waktu itu kebetulan tentang perilaku merokok. Nah, yang satu mengatakan bahwa oh saya itu nggak merokok gini. Temannya langsung melempar dengan boneka. Oh, bohong gitu ya. Nah, ini secara metodologis memang kurang tepat. Artinya dalam FGD itu kan kita diusahakan tidak terlalu mengenal dengan bagus ya. Artinya kalau mereka sangat kohesif ini kemudian saling menjatuhkan atau ada beberapa kesalahan seperti itu. Atau sebaliknya ada yang sangat dominan gitu ya? Betul, sebaliknya ada yang sangat dominan juga saya pernah ya, karena diskusi tentang narkoba. Waktu itu ada seorang ahli farmasi dan menggunakan baju putih. Padahal komunitas saya sebenarnya adalah orang tua siswa SD. Nah, begitu yang satu mengenalkan saya, seorang farmasi gitu ya, farmakolog, kemudian ahli farmasi dan menggunakan baju putih. Ketika diskusi tentang narkoba nggak ada yang mau bicara. Sudah Pak, silakan Bapak saja. Nah, ini kita di situ adalah komentar metodologis. Sehingga di situ kita tuliskan, oh ternyata gitu ya. Artinya pada proses pengumpulan data ini kurang maksimal karena gitu ya. Sehingga untuk proses pengumpulan berikutnya itu semestinya ya bagaimana kemudian homogenitas itu terjaga, atau kemudian tadi kalau terlalu mengenal tidak bagus. Akhirnya yang siswa SMP itu kami mengundang tetap satu sekolah 2 orang, karena kalau 1 orang kami khawatir mereka nggak mau datang. Tapi kemudian yang satu kelompok kami entertain. Jadi ya hanya ngobrol-ngobrol biasa, sementara yang satu kami ambil secara serius datanya. Gitu seperti itu. Bu, kalau gitu, kemarin saya terjadi di Balikpapan sih. Jadi sebetulnya saya mengundang 2 narasumber itu dalam jam yang berbeda. Satu, ini wawancara bukan FGD. Iya. Satu pada direktur direktur rumah sakit swasta. Kemudian saya undang dari kepala Jambesda beserta kepala dinas. Tapi ya mungkin karena tiba-tiba kesibukan apapun, kebetulan direktur swastanya mundur. Sebetulnya secara konsep sih semuanya masuk gitu. Cuma pertanyaannya ini akhirnya saya beri kesempatan di rumah sakit, saya beri kesempatan, jadi agak mix up gitu loh. Wawancara itu? Iya. Sebenarnya kalau wawancara akan jauh lebih baik satu-satu. Iya, justru itu tadinya satu-satu. Direktur rumah sakit dulu 1 jam, kemudian yang kepala Jambesda, terus nah, tapi tadi karena ini mundur sementara ini on time. Iya. Nah kan ruangannya sama, sehingga Iya. terus akhirnya nggak nyampur gitu. Betul. Nah, makanya itu kita tuliskan di analisis itu. Jadi itu juga akan kita bawa pada saat penulisan hasil. Artinya memang di sini ada semacam kelemahannya adalah proses wawancara ini dilakukan akhirnya bersama. Sehingga mungkin gitu ya, kita nggak tahu apakah kemudian kebersamaan ini akan mempengaruhi pendapatnya atau tidak. Nah, itu tergantung nanti
Bu Yulita kan lebih perso ya. pada konten. Tapi di satu sisi sebetulnya banyak aspek positifnya karena saya langsung bisa mengklarifikasi. Misalnya dikatakan rumah sakit swasta, ya kita selama ini hanya diberikan pasien sedikit kok gitu. Terus ada jam istirahat, iya Pak Bu, selama ini memang rumah sakit swasta nggak diberi kesempatan. Jadi seperti saya klarifikasi langsung. Kalau manfaatnya justru seperti itu, mungkin sarannya justru lebih baik pengumpulan data seperti ini FGD. Walaupun hanya dari satu orang. Nah, makanya kan mungkin kalau FGD mungkin bukan hanya satu orang ya, tapi Iya, artinya iya, dari ada beberapa beberapa. yang kemudian ini bareng sehingga bisa seperti itu gitu ya. Tapi tadi dari sisi metodologis kita termasuk bisa rumah. berkomentar bahwa karena wawancara dengan dua itu kan tetap berbeda gitu Iya, iya. ya. Nah di situ Jadi prosesnya ada kendala lapangan seperti itu. betul, oke. Dan di situ kita tuliskan di analisis sementara. Ya, jadi di bawah transkrip itu kita buat ada komentar metodologis terkait dengan metodologi metode pengumpulan data. Kemudian ada komentar substansi. Substansi ini misalnya kita tujuannya adalah ini, tapi kemudian ternyata kita terbawa sehingga ada beberapa substansi yang lupa kita probing misalnya, ya, atau ya ada yang menemukan substansi yang baru. Artinya kita tujuannya tidak ke sana, tapi pada proses pengumpulan data ternyata menemukan hal yang menarik dan ini sangat berkaitan. Itu juga bisa. Oke, seperti itu. Jadi oke deh, ini kita letakkan di situ. Jadi memang Jadi harus ada itu komentar itu dalam setiap transkrip itu harus ada. betul, iya. Jadi ada tambahan di bawah. Iya. Komentar metodologis, komentar substansi wajib. Iya, jadi sebenarnya Bu Yulita, mengapa kemudian kalau dikatakan esensi makna urutan sekuen pengumpulan data dalam kualitatif sangat penting, karena batas kejenuhan data itu kan batas jumlah informan itu kan data jenuh. Kapan data jenuh? Ketika kemudian kita menganalisis sementara ini terjadi. Nah, sehingga kita sebenarnya kan tidak bisa melakukan wawancara itu bareng atau FGD karena kita punya SDN yang cukup banyak, di sana FGD, di sini FGD itu sebenarnya lebih baik dihindari. Karena kita nggak tahu temuan di sana apa, nah kan ada proses bahwa hasil temuan di sana kita lakukan untuk temuan yang berikutnya, pengumpulan data yang berikutnya. Nah, proses menentukan ini, apakah yang berikutnya perlu revisi panduan, perlu revisi peserta, perlu penambahan peserta, atau bahkan sudah cukup, itu adalah di analisis sementara. Itu seperti itu. Jadi kita transkrip, kemudian kalau sudah kita buatkan analisis sementara, kemudian kita lanjut di pengumpulan data yang berikutnya. Kalau sudah terjadi Bu. Ya, nggak apa-apa kalau sudah terjadi kita tuliskan saja. Itu idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Kalau sudah terjadi ya kita tuliskan. Atau kalau kemudian seringkali hambatan kita, kalau wawancara ini dilakukan pada orang-orang yang sangat penting, begitu ya. Iya. Sebenarnya kemudian jadwalnya bulan. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara jangan menghubungi dulu sebelum ini selesai. Gitu. Kenapa kemudian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama? Karena ini dikumpulkan, transkrip juga at least 4 jam ya. Bapak Ibu berhasil mentranskrip berapa lama satu transkrip? Saya tidak sanggup mentranskrip 4 jam. Saya bukan model Standarnya 1 minggu. 1 minggu untuk Iya. berapa itu? Iya. Untuk Untuk 3 narasumber 4 sampai 3 itu 1 minggu. Iya. Jadi memang karena nggak mungkin gitu ya maksudnya Bu Supri tadi. Nggak mungkin kita mendengarin kaset terus gitu ya. Saya pikir ya. Tapi ada orang-orang yang hebat betul gitu ya. Nah, dalam kualitatif itu kan mengumpulkan data kita, peneliti. Tetapi satu yang bisa kita limpahkan kepada orang lain adalah membuat transkrip. Ya, jadi memang dibolehkan karena memang nggak apa-apa selama selesai diberikan, kemudian kita dengarkan dan kita cek. Karena proses transkrip benar-benar tidak boleh ada distorsi. Kadang-kadang orang bosan juga membuat transkrip sehingga disimpulkan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena kata per kata itu punya makna. Oke, jadi kita sebagai peneliti tetap harus mengecek gitu ya, apakah transkripnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam rekaman, termasuk ketika misalnya ada jeda. Jeda tidak bicara itu tidak bisa dilompati langsung transkrip berikutnya saja.
berikanlah di situ keterangan ini dalam kurung ya, bahwa informan kemudian di sini diamnya berapa lama, itu pentingnya kita ngecek. Kalau ada gangguan Bu, sebaliknya gangguan Iya, waktu itu wawancara gini, misalnya karena saat itu si ketua jam kerja kan dokter saya lupa saya jam kerja Balikpapan siapa itu bawa putranya, kebetulan habis terima rapot ya. Nah terus kan putranya kadang-kadang nggak, saya kan juga oh ya Mbak silakan. Nah masa kayak gitu juga di transkrip Bu, harusnya kan Dijelaskan Ibu. Jadi di dalam kurung di situ tetap dikasih keterangan Iya. bahwa pada saat Kelihatan Bu semua. iya Ibu, jadi memang semua itu mesti kita tuangkan, bahkan termasuk ketika ada ketawa itu juga ini dan hal itu beda. oh jadi transkrip itu tidak hanya langsung pada maksudnya suatu diskusi konten gitu enggak? Bukan. Semuanya apa adanya itu yang ada di dalam rekaman ya kita tuliskan. Kurung gitu. Iya, jadi memang kan transkrip gitu ya, hanya memudahkan saja, kita tidak ada proses menyimpulkan atau yang lain-lain. Jadi memang benar-benar ya apa adanya ya seperti itu. Kalau kemudian ada gangguan dan sebagainya kita bisa tulis dalam kurung. Nah, itu nanti masuk analisis data, sangat membantu karena mungkin misalnya kemudian oh kok ada yang ini harusnya dijawab kok ini belum, oh karena tadi adiknya terus minta apa gitu, minta diperhatikan, jadi kita bisa Kalau dibandingkan narasumber terima Betul. telepon Ya, gitu. betul. Ya. Oh. Jadi bukan untuk apa-apa ya, justru itu sangat membantu kita dalam menganalisis gitu ya, karena konteksnya di lapangan seperti apa dan kita bisa mengantisipasi berikutnya. Terus harusnya kalau mengumpulkan data lagi seperti apa. Kita wawancara pejabat itu kan memang tidak mudah gitu ya. Belum lama saya mencoba untuk wawancara wali kota dan ternyata memang ya kita tahu lah ya proses janjiannya itu lama gitu, kemudian hari H itu tiba-tiba diwakilkan itu pun hanya dari yang rencana 1,5 jam itu hanya bisa kurang dari 1 jam. Nah di situ analisisnya adalah memang kalau untuk wawancara pejabat ya mungkin waktu maksimalnya segitu. Ya, 40 menit itu sudah banyak karena memang jadwal mereka yang sangat padat. Jadi tengah-tengah wawancara kemudian tiba-tiba ada ajudannya sudah datang, kok sudah ditunggu di forum yang lain. Nah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi kita mensiasati dengan cara kalau ada 6 pertanyaan, oke, kita jadi yang pertama 3 pertanyaan dulu. Kemudian nanti ini janjian lagi, misalnya seperti itu. Ya, jadi apapun yang terjadi di lapangan itu akan sangat membantu yang berikutnya. Nah kalau kemudian tadi ya setiap wawancara kita analisis sementara sampai kemudian kita mendapat kesimpulan oh sudah data jenuh. Ya, data jenuh bukan penelitinya yang jenuh ya. Karena kadang-kadang juga ngumpulin data itu juga aduh sudah sajalah begitu ya. Memang di kualitatif kan ada yang disebut dengan emergent design ya. Jadi di tengah-tengah itu kemudian ada perubahan yang harusnya tidak mengumpulkan data ke ini kita akhirnya mengumpulkan. Yang harusnya kita mengumpulkan dengan ini ternyata dari data yang ada oh enggak ini enggak perlu. Itu pun bisa. Jadi ada proses perubahan desain itu biasa. Artinya desain terkait dengan narasumbernya atau metodenya. Oh ternyata kalau ini di FGD kan kok tidak maksimal. Sepertinya lebih baik diwawancara. Oke, ganti metode. Atau ditambah observasi atau juga yang lain. Kalau sudah semuanya, kemudian kita mulai pada coding. Nah, coding ini satu tahapan yang harus dilakukan oleh setiap peneliti kualitatif. Sehingga nggak bisa, saya dulu pernah mendapatkan ya, ketika ini sudah seperti ini, sudah mau maju gini terus. Loh ini temuan ini dari mana? Codingnya mana? Kategorinya apa saja? Apa itu coding? Apa itu kategori? Gitu ya. Ternyata transkripnya mahasiswa selalu seperti itu. betul. Ketika saya nyuplik nggak pernah nggak. Mungkin boleh dikata dari saya menguji itu 90% mahasiswa kualitatif itu tidak ada yang benar di IKN ini. ya, Ditanya coding analisisnya mana? Bapak gitu ya, betul. Bahkan yang cukup mengagetkan saya ketika saya coba tanya, terus transkripnya ibu mana? Transkrip apa itu Bu transkrip? Iya. Terus kemarin analisisnya gimana?
makin bikin mahasiswa itu kualitatif itu mudah. Betul. Jadi mereka hanya mendengarkan terus menyimpulkan. Betul. Itu yang dilakukan mahasiswa S2 di sini. Iya. Jadi waktu itu saya tanya juga, saya tidak membuat transkrip. Terus gimana menganalisisnya? Ya saya dengarkan rekamannya, kemudian oke deh poinnya itu saya ambil. Saya ini nggak bisa. Karena nggak direkam kok Bu. Nah, Dia menyimpulkan dicatat sampai saya jedek. Betul itu betul terjadi. iya betul. Jadi memang kalau saya biasanya kalau di kelas itu, kalau di kampus saya akan mengantarkan ketika kualitatif, oke, kita memilih kuantitatif atau kualitatif, jangan karena suka atau tidak suka. Karena banyak juga yang, oke saya nggak bisa statistik, Iya. angka itu momok sekali gitu, sehingga saya lari ke kualitatif. Atau sebaliknya, saya, waduh nanti saya nggak bisa ngomong banyak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian membuat mereka asumsinya sudah salah dan di jalan pun salah. Gitu. Iya, kalau kemudian kita sampai pada grounded teori, maka memang ininya sangat rigid. Dari mulai open coding, kemudian nanti ada axial coding, ada kategori, ada tema gitu. Jadi tahapannya lebih banyak. Karena benar-benar pure dari bawah. Di teori itu maksudnya gimana? Kita lebih memunculkan data ini benar-benar pure dari bawah. Jadi kita menemukan teori barunya itu apa ya? Ya murni. Artinya kita mengabaikan sekali teori-teori yang sudah ada. Kalau misalnya konten analisis itu kan kita ketika sudah open coding, oke kita bisa melihat ini, kita kategorinya bisa menyesuaikan yang ada di sini. Menyesuaikan dari realnya, misalnya kalau dalam merokok tadi ya, Iya. Bu Supri banyak penelitian. Yang dimaksud itu kita menemukan sesuatu yang sangat berbeda dengan teori gitu. Misalnya orang merokok ini bukan, ya katakan dia yang senang merokoknya itu putung rokoknya, itu kan sesuatu yang beda, itu yang disebut grounded theory atau gimana? Kebetulan saya saat ini juga sedang melakukan penelitian dengan grounded theory. Nah, itu gimana? Tema saya itu tentang sosial kapital. Jadi saya ingin melihat kalau sosial kapital dalam pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular itu seperti apa di Jogja gitu. Nah ini kan teori-teori yang di sana di berbagai negara itu sebenarnya sudah ada. Cuman kan saya ingin melihat karena ini sangat berbeda, ini sangat dipengaruhi oleh culture Jogja, culture Jawa dan sebagainya gitu. Sehingga benar-benar saya ingin melihat ini temuan konstruksinya itu seperti apa gitu. Jadi variabelnya biar muncul dari responden itu akhirnya. Iya. Jadi semuanya itu ya memang saya ngikut aja gitu, ngikut temuan baru betul gitu. Tapi kalau yang lain meskipun kualitatif, kita kan bisa jadi sudah punya sebenarnya yang akan kita cari ini apa itu sudah ada, tinggal oke lah kita cari di sini. Gitu, seperti itu. Kedalaman analisisnya akan berbeda. Oke, ini open coding tingkat pertama dan berdasarkan yang ada di teks menghasilkan coding yang konkret ya. Artinya memang apa yang ada di teks, kemudian baik di teks ini maksudnya baik yang tertulis ataupun yang tersirat begitu. Itu kemudian kita berikan makna. Beberapa hal yang seringkali salah ya, karena buku analisis kualitatif seringkali mengatakan ada reduksi data. Transkripnya kita baca, oh ini nggak perlu buang gitu ya, tidak perlu seperti itu. Ya, jadi transkrip apa adanya kita masukkan, kita analisis, nanti dengan sendirinya akan berkurang banyak sekali. Itulah proses reduksi data. Ini mungkin kita bisa latihan. Kita bisa latihan. Ini satu kalimat, dua kalimat yang cukup kaya ya. Ini slide-nya Prof. Uut. Iya, slide-nya Prof. Uut. Tapi saya kira ini sangat kaya untuk latihan ya. Hanya dua kalimat. Dia tidak senang diganggu kalau sedang memasak karena menurut dia kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Padahal kita tahu cara memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Nah, kita bisa latihan. Kalau menurut Bapak Ibu ada coding apa saja di sini? Di bawah. Tidak senang diganggu. Terus Merasa disangsikan. merasa disangsikan ya.
coding itu berarti tidak dari kalimat itu ya, Bu, tapi berarti bisa interpretasi. Betul. Jadi coding itu kan kita mencari meaning unit, mencari bagian dari kalimat yang memang memiliki makna. Nah, dari bagian yang memiliki makna itu kemudian kita, ini maknanya apa? Nah, maknanya apa itu kita bisa menggunakan atau mengambil sama dengan yang ada di situ tertulis ataupun yang tidak tertulis, tersirat. Apa sih di balik itu gitu ya yang tergambar. Ini tidak terlalu dalam, kita latihan, nanti kita latihan dengan sendiri. Kalau di sana ada banyak sekali gitu ya. Jadi ada disagreement, ya, ada feeling unwelcome, merasa kurang dihargai, ada percaya diri. Nah itu hanya 2 kalimat. Kadang-kadang kalau kita melihat bisa segini banyak. betul. Kadang-kadang kalau kita melihat mahasiswa itu kemudian kalimat yang panjang sekali jadi simpulkan dia kecewa gitu. Iya. Ya, karena memang kurang dalam menganalisisnya. Ya, ini hasilnya. Ada otoritas karena tadi ibunya ya, otoritas dari ibunya. Kemudian ada mistrust. Kamu kan nggak bisa apa-apa gitu. Itu kan sebuah ekspresi bahwa tidak mempercayai putrinya. Kemudian ada power, ada kompeten, dianggap tidak mampu gitu ya. Ada jarak, ada rules, ada benar dan salah dan sebagainya. Nah ini semua adalah coding. Potongan transkrip ini sudah dibuktikan di berbagai kelas ya. Saya kebetulan mengikuti cukup banyak kelas yang waktu itu ada Prof. Uut, kemudian kami berbanyak begitu ya. Kita melakukan mencoba mengcoding, hasilnya kurang lebih sama. Jadi kadang-kadang orang mengatakan bahwa berarti itu kan sangat tergantung pada peneliti, subjektivitas penelitian. Nah, ketika kita melakukan dengan baik, kurang lebih sama. Kalaupun ada beda 1-2 itu wajar gitu ya. Mungkin ada yang ketinggalan gitu, tetapi intinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi 2 kalimat itu bisa muncul open quote sekian. Betul sekali. Di open quote itu bisa jadi sangat banyak. Sangat banyak, tapi itu kita sudah mereduksi. Artinya begini, kenapa open quote-nya sangat banyak kok disebut dengan reduksi data? Karena data transkrip itu kan ada banyak kalimat juga yang tidak punya makna. Iya. Misalnya tadi Ibu Yuta bilang, kalau gosip juga dimasukkan, ya enggak masalah gitu. Karena itu dengan sendirinya kan drop. Oh gitu. Ya, nanti akan dengan sendirinya kalau memang mereka tidak punya makna, kalimatnya tidak punya makna, kan hilang dengan sendirinya, tidak akan terbawa. Jadi disitulah proses reduksi data. Artinya ribuan kode gitu ya, ratusan atau ribuan kode ini memang benar-benar yang penting bagi penelitian kita. Itu seperti itu. Jadi disitulah makna reduksi data gitu ya. Dan ini sekarang saat ini kami juga sedang penelitian bersama dengan tim dari Medeglan. Di sana menganalisis, di sini menganalisis. Hasilnya hampir sama. Hanya saja memang background peneliti yang satu adalah perawat, yang satu itu lebih ke klinis. Itu memang menjadi berbeda penekanannya. Yang satu ini meletakkan ini pada open coding, yang satu meletakkan pada kategori. Tapi temuannya sama. Gitu. Ini menjadi bukti juga bahwa kualitatif sangat bisa dipercaya. Gitu. Bisa nggak kita sebut open quote ini sebagai interpretasi sementara? Betul, iya. Oh. Tapi kan interpretasinya hanya kata-kata, Iya, masih iya. belum bisa menggambarkan. Nah, yang di open quote ini per apa ya, Bu? Per mini unit, nah kita mungkin bisa kembali analisisnya. open quote tadi, software, semuanya sudah menginstal dan sudah memiliki transkrip. Transkripnya. Oh, transkrip nih. Iya, transkripnya dibuka dulu. Softwarenya dulu atau transkrip? Softwarenya sudah terinstal kan? Ya. Sudah saya masukkan tapi ini Sudah hilang. Kamu nggak sendiri. Bikin mental sendiri. Aku set nih. Iya, iya. Apa ini? Saya belum bisa apa Ya. Iya. Oke. Iya. Biasanya ada prosesnya. Jadi simulasi TPA Bu, setupnya beda. Maaf Bu, exit aja, exit.
package ya. Enggak apa ya? Oke, kan enggak, karena ini beda tuh. Di escape aja nih. Jadi saya tak ikut Mas Dia dulu aja Bu. Oke. Semuanya di nanti saya ini aja. sudah dalam bentuk ini TXT Mas. Dia aja. Sudah TXT enggak? Kalau sudah TXT simpan, jangan di open. Justru semua file yang TXT maupun yang Word di close. Karena kalau masih open nanti nggak bisa. Ya, kita buka ke open code-nya. Kita ya. Tapi satu penelitian. Iya, satu penelitiannya. Ya. Bukan respondennya ya. Bukan respondennya, tapi penelitiannya. Silakan. Jadi file new project, kemudian diberi nama. Resist. Ya, save. Save. Sudah? Kalau sudah, ya. Ya. Kalau sudah, kemudian kita import dokumen. Nah, importnya di mana tadi Bapak Ibu menyimpan? Iya, import dokumen for text file. Ya. Ini ya, tadi sudah saya sampaikan mestinya di plain text. Jadi ininya txt. Sudah, file, dokumen, import. Oke, sudah sampai oke ya? Sudah, oke. Kita akan lanjut. Nah, mestinya muncul seperti ini. Ada ini dulu. Dokumen. Oh itu, ya silakan. Kita mau memberikan deskripsi boleh, tidak pun boleh. Deskripsinya itu, misalnya ini penelitian tentang apa, bla 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 dan sebagainya. Oh, kalau enggak, Kalau oke enggak, gitu aja oke, ya. oke. Oh, iya. Ya. Oke, terus wawancara. Ini Ibu Ya, bacakan. sudah. Nah, kalau sudah, mungkin kita coba dulu ditutup. Tapi Bapak Ibu tahu ya, ini filenya di mana tadi nyimpennya ya? Sudah. Oke, Silakan silakan eksklusi berarti enggak, Oh, enggak. langsung keluar aja, silakan closing. Ya, close. Close open code-nya. Ya, close open code-nya. Sekarang dibuka lagi open code-nya. Maaf ya. Enggak, karena kadang-kadang kalau pertama itu terus nanti pas buka terus bingung, dataku hilang. Nah, sudah buka. Jangan buka new project, tapi buka file yang tadi. Project yang sudah ada. Oh, project resist. Oke, nah sudah? Sudah. Nggak ada kan? Ya, Hilang. ini bukan sulap ya. Oh, hilang. Bukan, karena kita buka di dokumen. Tapi select dokumen. Ya, jadi select dokumen, di situ ada namanya. Oh. Nah, seringkali ini yang terjadi begitu. Kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk Iya, karena harus bingung nanti. Nanti terus panik. Dataku hilang gitu. Padahal Bapak Ibu sudah membuat coding mungkin ya. Dataku sebenarnya bukan hilang, cuma itu kan nama project. Dan nama filenya ya tadi. Jadi apa nama file dari transkripnya? Oke, sudah. Nanti di dalam satu project ini akan bisa banyak dokumen. Misalnya Bapak Ibu sudah punya banyak transkrip, bisa di save dan bisa diundang semua ke situ. Dibuka dalam sekali saya. Bisa. Ya tetap itunya kan buka di apa dokumennya apa? Ya. Saya membuka persamaan kalau SPSS kan bisa, kalau OpenCode bisa nggak? Tetap satu dokumen. Nanti kalau mau buka lagi, dibuka lagi ininya ketutup di ininya, tapi bisa kita akses lagi. Kalau SPSS kan bisa sendiri-sendiri. Iya, bukan. Oke. Gitu ya. Kemudian ini caranya membuat coding. Untuk membuat coding, yang kita coding itu jawaban responden. Jadi jawaban informannya yang kita coding. Kadang-kadang kita nanti juga kita bisa melihat ya, apakah proses wawancara kita lebih banyak kita yang ngomong atau informannya yang ngomong gitu ya. Nah, yang kita transkrip ini kan jawaban dari informan. Jadi ini kan kita perlu mengacu begitunya itu yang mana gitu kan. Itu kan refer to gitu ya. Seperti itu. Ini caranya membuat coding. Jadi kita pilih dulu baris yang mana. Kita bisa
Bapak Ibu bisa diklik di bagian kiri ya. Coba di sort. Nah, caranya nge-sort kemana? Nah, kita cari, kita baca dari transkrip yang merupakan meaning unit yang memang punya makna. Oh, jadi kita bisa blok berapa sampai berapa Betul, gitu? bisa. Tidak harus, karena kan ini kan otomatis terbelah ya, otomatis terpisah-pisah. Misalnya yang saya maksud, Iya. kalau yang ini kan ada wawancara ini terus ada introduction itu kan nggak perlu dikoding. Ya, nggak usah. Nah, berarti kita coding mulai misalnya di sini berarti Pertanyaan pertama, mulai jawabannya iya Ya, 30 gitu. Hmm. Oh. Respondensi kita ambil. Oh, pertanyaannya berarti enggak, kalau kita juga mau pertanyaan blok dulu gitu atau gimana? Pertanyaannya nggak usah di-blok, tapi misalnya di situ menjelaskan, misalnya bisa diceritakan ada berapa, apa sih kemudian jawabannya itu memang harus mengacu ke sana. Kita menuliskan di codingnya itu bisa mengambil itu yang poin yang di pertanyaan. Ya udah, oke. Iya. Berarti kita blok ini sampai Jadi belum semua. blok terus. Makanya. Unit pertama itu di mana? Oh, Ini kita ada. harus Kita ada. Kita baca dulu. Nah, kan ada program, berarti satu baris itu sudah bisa. Satu ini. Betul. oh, jadi yang menentukan meaning unit itu kitanya. Betul, kita. Ya, jadi tidak kemudian satu jawaban kita blok, itu tidak, tapi Setiap kalimat yang ada ada maknanya itu kemudian kita blok dan kita berikan codingnya. Itu kita bisa memunculkan hal baru dari lapangan ketika seperti ini. Memang perlu sabar. Karena yang kualitatif ini di sini. Tidak seperti ini. Iya. Hasil. Kalau saya tanya transkripnya. Kalau seumpama di dalam satu baris itu ada 2 unit. Iya, nggak apa-apa. Jadi membuat transkrip itu, membuat coding ya, maaf, itu bisa satu meaning unit itu kan ada banyak kayak tadi. Iya. Nah, caranya Bapak Ibu bisa, itu kan tadi ya, slide line-nya, kemudian sign code, ditulis di bagian sign code itu. Bisa dibesarin nggak sih Bu tulisannya? Makanya bisa dibesarin nggak sih? Ditarik bukannya. Nggak, Ditarik ke samping, jadi terus barisnya lagi. bisa dibesarin Ini nggak Bu? di sini. Di atas itu kayak apa sih? Kayak kita tabel itu ya. Kalau kemarin di atas itu memonya juga bisa dilebarin. Kalau Tapi kok nggak Nanti gitu? nggak hurufnya nggak bisa bisa ikuti. bisanya cuma ke samping. Tapi dia nggak kalau udah terlanjur bukan dia nggak otomatis naik. Apa Yang perlu bisa ditutup lagi? Enggak, Terus yang dibuka bisa lagi? dilebarkan itu memonya dan codingnya. Bukan Yang kalau ini lainnya. memang udah dipisah dari sana. Lainnya nggak mau. Nah. Kan? Kalau kita jawabannya ada program, nanti kalau ada program nanti kita sulit sekali ini program apa. Jadi ada program evaluasi misalnya. Iya. Nah, caranya misalnya kita lebih dari satu kata itu kita beri underscore. Pada saat membuat kode itu, misalnya ya, program underscore evaluasi. Itu untuk membedakan. Mississippi. Ya, program underscore evaluasi. Itu di sisi video. Ya. Kemudian di add. Ya. Satu baris itu ada beberapa coding. Kita naik lagi ke assign code tadi. Misalnya ada coding apa lagi di situ? kegiatan. Ada kegiatan. Ya. Masih khusus. Tapi kegiatan itu ya kegiatan antara PPK dengan BPJS tadi itu maksudnya ya. Nah, kalau misalnya kan ada kegiatan kemudian ke bawah, maka yang kita select itu baris itu dan baris bawahnya lagi. Oh, berarti ini. Dua baris. Nah, yang tadi kan memang program evaluasi itu baris 1, Ya. baris 30. Kemudian yang berikutnya, Screening ya. bagi peserta. Stop, Bu. Welcome to the jungle. Makanya kan Bu, Pak D. Seperti itu. Misalnya tadi programnya apa tadi? Screening. Oh, setiap kata kalau ini dihubungkan dengan underscore. Underscore. Di situ. Untuk membedakan ini satu coding. Oh iya. Karena kan iya. kemudian di add juga. Coba ya. Coba.
apa-apa nanti kan bisa dievaluasi sendiri. Nah, Nah, ini kan betul, ini dilebarin coba, kodenya dilebarin akan kelihatan bahwa di situ ada 2 kode. Iya, begitulah. Kalau nanti kan selesai kita membuat, jadi nanti semua terus dia akan nyambung di situ semua gitu. kalau dalam satu barisnya itu ada banyak kode. Iya. Tapi kalau udah pindah kan tidak, makanya ini bisa dilebarin. Nanti selesai kita membuat membuat coding, kita bisa mengevaluasi lagi. Kalau ternyata ini salah, kita bisa meremove. Ya, Ya. lagi terus Di sebelah kanan itu ujung kita bisa remove. Kita tetap sama, prosesnya sama. Ada yang mau di Seleksi dulu, ya. Mana yang mau di remove, klik. Dan ini kalau ini bisa itu akan di sini ya, klik di sini. Oh ya, di sini. Nah, Oh, di sini yang ya. mana yang mau di remove. Oh, kalau itu terus remove, Iya. hilang dia ya. Ya, itu langsung diklik remove. Misalnya satu, klik remove. Ini ya. Ya, gitu. Ini nggak bisa undo gitu ya. Ya, itu memang tetap makanya saya sampaikan bahwa open code ini lebih membantu manajemen data, Iya, bukan kemudian mencari otak kode. analisis tetap di otak kita. Oh. Inti analisis tetap otak kita. Untuk Jadi, tidak mengharuskan ruangan itu aja untuk betul, bisa iya. meeting itu. Karena kalau dengan manual kita harus nanti ngeprint kemudian dijejer. Saya pernah menganalisis bareng bertiga waktu itu, saya, Bu Fatwa dan Mas Firdi itu. Jadi satu ruangan kita print, tempel, kemudian pakai ini yang besar kita tempelin yang masuk kategori ini, terus dijejer dilihatin lagi ini mana lagi yang masuk ya. Nah ini memang ini sekali memerlukan space yang besar dan mungkin sekali ketinggalan ya. Nanti kalau jatuh satu itu potongannya hilang. Kalau ini kan tidak. Jadi lebih pada memanage data. Kalau nanti Bapak Ibu sudah di sini ya, di sini kan juga ada memo. Nah, fungsinya memo itu kita bisa memberikan catatan-catatan tadi yang Bu Yulita ceritakan. Misalnya, oh di sini nih ya, yang memo. Ternyata kemarin misalnya gitu ya. Ini suaranya menjadi tidak kedengaran karena ada pesawat lewat misalnya ya. Pernah juga wawancara dekat bandara misalnya ya, ada pesawat lewat dan sebagainya. Memo ini bisa jadi kita letakkan pada saat membuat transkrip di dalam kurung, atau kemudian pada saat menganalisis ini pun bisa kita tambahkan. Karena di sini menganalisis dengan open code, yang di Netherlands menganalisis dengan software yang lain, hasilnya kurang lebih sama. Karena memang otaknya, software aslinya adalah otak gitu ya. Apa software yang mahal itu apa Vin kemarin Vin? Kasih Nevo apa? Nevo, iya. Nevo itu juga fungsinya hanya untuk Manajemen data. Oh, manajemen data Iya, saja. tapi bisa transkrip langsung. Kalau transkrip itu ada software tersendiri, jadi dari rekaman dipindah ke dalam tulisan. Hanya saja biasanya software transkrip ini adalah mereka hanya familiar dengan bahasa Inggris, sehingga nggak bisa kalau wawancara kita bahasa Indonesia. Kalau wawancara kita bahasa Inggris bisa. Ada beberapa software yang sudah bisa mentranskrip gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia ya mereka belum familiar juga. Ya. Kalau ini dalam satu transkrip atau satu proyek ada beberapa transkrip yang itu membicarakan hal yang sama, kemudian dikerjakan oleh beberapa orang codingnya. Nah, itu perlu diseragamkan nggak Bu codingnya? Enggak. Artinya, nah nanti kalau semuanya saya Beda-beda. semuanya ini kegiatan screening, saya bilang ini kegiatan screening, tapi dia kodenya informasi yang sama itu dikode dengan kegiatan atau program evaluasi screening gitu. Nah, Itulah menariknya kualitatif. Jadi Tidak ada standarisasi. kualitatif itu ketika kita menganalisis misalnya tadi saya sampaikan kita menggunakan file yang sama. Bapak Ibu bebas akan menjustifikasi ini dengan coding apa. Kemudian kita akan diskusi. Disitulah yang namanya peer debriefing. Itu salah satu proses trustworthiness. Ya, jadi kita membuat transkrip masing-masing, kita membuat coding masing-masing, kemudian kita diskusi. Kenapa? Kok bisa muncul ini? Loh kok di sini bisa muncul ini? Kenapa? Nah disitulah ada proses diskusi. Itu yang akan membuat hasil kualitatif kita semakin bagus. Jadi tidak harus sama, memang tidak harus sama. Kayak tadi yang saya sampaikan ya, yang kami sedang lakukan di Netherlands dan di sini, itu ternyata temuan penekanannya berbeda.
Nah, diskusinya memang karena background kita berbeda, itu kan cukup mempengaruhi. Tapi sebenarnya semuanya muncul, hanya yang satu muncul sebagai kategori, yang satu muncul sebagai politik. Seperti itu. Nah, kalau ini ke kategori gimana Bu maksudnya? Ya, kalau sudah ke kategori, sebenarnya akan cukup menarik kalau kita sudah membuat transkrip ini cukup banyak, karena di software itu sangat membantu kita untuk membuat kategori. Di sini bagaimana kemudian kita membuat kategori? Kalau transkripnya sudah muncul, Transkrip yang di coding tadi maksudnya. codingnya sudah muncul. Nah, Codingnya. di sini Bapak Ibu Bisa dibesarkan nggak? Nggak bisa ya. dibesarkan, berarti itunya yang ini udah besar. Ini kan coding-coding yang muncul. Iya. Dari proses kita membuat open code, ini codingnya muncul, kemudian kategorinya apa? Nah, kategori ini bisa dua tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, kategorinya memang mengacu pada kerangka konsep kita. Yang akan kita cari apa sih? Kemudian dari kerangka konsep ini kita pilih, kita masukkan yang sesuai. Tapi ketika itu grounded, sebaliknya. Jadi kita kelompokkan yang sama, kemudian kira-kira muncul itu namanya apa? Jadi sama-sama dari bawah, tapi ketika mengelompokkan lagi di atasnya itu yang berbeda. Iya, kategori itu adalah kelompok coding. Kelompok coding, ya. Jadi dikelompokkan. Itu keluar dari logboxnya dari manage kategorisnya. Di situ ada, bukan kalau manage kategori nanti di kategori. Oh, kategori, kemudian Ini ya, kategori manage kategori, kemudian membuat nama kategorinya apa, kemudian codingnya dimasukkan. berarti yang Kategorinya manage kategori kok nggak keluar ya? Karena Belum ininya belum ada kan? belum ada kode. Atau mungkin Bapak Ibu sekarang bisa ngetik apapun lah di situ agar banyak. Biar Ya. banyak. Iya, cuman kan masih kosong Oh, kan? karena nggak diselect, harusnya diseleksi. Oh, diselect dulu. Enggak. Mungkin nggak coba. Enggak diselect, cuman Harus ada. nah, di sini kan muncul. Nah, Cuman ini ininya kenapa masih nggak keluar ini? masih kosong. Kenapa? Kenapa harusnya kan coach keluar di sini kan seperti itu. Mhm. Artinya kan kita sudah mengisikan coachnya tadi. Mhm. Kenapa di sini tidak? Iya, harusnya muncul. Harus ada new kategori name. Enggak. Harusnya muncul itu. Oh iya, harus dikasih nama itu. Buat ininya mau kategorinya apa nanti Nanti kemudian. dipilih yang mana. Nah, kalau ini Oh, sudah berarti ada. kita tetapkan dulu masing-masing kategori dulu Makanya kan gitu. tadi kan kita punya kerangka konsep. Kalau ketika kita menganalisis kan kita nggak boleh lupa konsepnya. Nah, yang banyak terjadi itu kualitatif sangat kita ngalir, artinya tujuan penelitiannya apa, nanti hasilnya yang disajikan apa, itu juga terjadi. Jadi saya kok bingung ya jujur nih. Ini maksud saya. Kalau seperti ini kita kategori kemudian dia akan muncul coding ini gitu kan. Nah terus nanti interpretasinya kok akan lebih mudah kalau saya mungkin karena saya awam juga. Saya membaca dari transkrip ini kemudian saya summary gitu. Nah kan nggak boleh sebetulnya seperti itu kan. Nggak Tapi boleh. kalau muncul coding terus kategorinya, terus kan itu harus saya bunyikan lagi tuh Bu. Betul. Nah membunyikan lagi itu jujur saya kan bingung gitu. Iya. Dan- Iya, mohon maaf saya nggak bawa contohnya ya. Sebenarnya ada sih saya punya beberapa contoh. Artinya ketika kemudian sudah sampai pada kategori, nanti kemudian kita membaca. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan coding cukup banyak, itu akan kelihatan. Oh, ternyata begini namanya. Itu sudah mulai kelihatan. Mungkin sekarang belum bisa mendeteksi karena memang masih belum melakukan coding tadi. Tapi nanti kalau sudah mulai muncul codingnya, itu akan kelihatan, oh ternyata yang muncul adalah codingnya ini. Nah, si coding itu juga kita bisa melihat coding yang muncul apa saja, kategorinya yang muncul apa saja, berapa sih yang paling sering muncul, meskipun kualitatif bukan untuk rating ya, artinya bukan untuk mencari mana yang paling sering muncul, enggak, tapi kita bisa melihat juga. Nah, di sini pada saat membuat coding, itu kan kita juga boleh membuat kode yang sama. Misalnya tadi kegiatan screening, ternyata di bawah muncul lagi kegiatan screening. Nanti ditransfer lagi kegiatan screening, boleh. Nah, Bu,
untuk pemilihan kategori itu bisa kita pakai yang dari panduan wawancara atau Di ini biasanya kita menggunakan kerangka konsep ya. Berarti nanti mungkin kalau untuk penelitian ini kerangka konsep kan kita review nih di antara para analisis ini loh, nanti kita yang mau mengkategorikan adalah misalnya mengenai hubungan PPK dengan HAPL gitu kan, misalnya hubungan antara itu tadi BPJS dengan rumah sakit, hubungan BPJS dengan primer, itu termasuk kategori kan ya Bu? Betul, ya. Hanya saja hubungannya bagaimana itu dapatnya dari Dari open code itu Ya. gitu. Oh, tapi berarti kategori ini memang harus kita peta. Nah, kita memetakan itu selain kita juga melihat pada kerangka konsep, tentunya kita melihat pada ini juga kan Bu, pada apa pertanyaannya kan. panduan wawancara. Pertanyaan itu kan kita Harus terjemahkan kita dari develop kerangka dari konsep. kerangka konsep. Iya, jadi memang kerangka konsep yang akan mendrive kita. Mm-mm. Itu seperti itu. Kalau kategorinya misalnya ada beberapa analis seperti ini, kategorinya harus sama. Tidak. Tadi saya katakan bahwa kita tetap bisa diskusi sampai level manapun kita bisa diskusi dan akhirnya kita bisa duduk bersama terus bagaimana sebenarnya temuan ini. Ya. Mungkin ya kalau untuk penelitian persis ini lebih baik kategori ini kita sama-sama. Seragamkan dulu. Jadi mungkin nanti tugas saya di Susi adalah kita membuat kategori. Katakan saya tugasnya adalah membuat kategori ini loh. Nah, nanti dari ini kan akan dimasukkan ke Ya. kategori gitu ya Bu ya. Hmm. Tapi Boleh. boleh kan seperti Boleh. itu. Oh. Ya, cuma memang nanti begini. Karena nanti kalau terlalu sendiri-sendiri dan nanti nggak nyambung. kita malah bingung. Jadi di sini ya istilahnya kalau kita mengkategorikan itu kan mestinya mutually eksklusif. Coding yang kita hasilkan ketika dia sudah masuk ke kategori A, dia tidak boleh dimasukkan ke kategori B. Itu yang perlu menjadi catatan. Kadang-kadang Yang mau ya. boleh Bu, di sininya mau, tapi kita sendiri yang mengendalikan. Iya. Banyak kemampuan. Ini sudah masuk, ini sudah masuk. Karena kalau kemudian tidak mutually eksklusif, nanti hasilnya jumbo. Jadi ketika menyampaikan yang ini masuk di sini, nah itu jadi bingung. Berarti kalau sudah dimasukkan ke satu kategori tidak boleh dimasukkan ke kategori lain. Betul. Nah itu yang kadang-kadang perlu diskusi. Ketika yang menganalisis banyak, jenengan memasukkan Yang ini ke kategori dimasukkan ini, ke yang ini sini. memasukkan kemana? Ini kita perlu diskusi. Mana yang lebih pas? Perubahan dari itu Oh iya, melihat berarti- struktur organisasi, pola organisasi itu menjadi satu siklus. Itu menarik sekali. Maksudnya Jadi bahwa organisasi itu ternyata ada organisasi kesehatan ya. Oh di sini ada begini, kemudian dia akan tumbuh menjadi begini. Itu ada siklusnya. jadi Sesuatu yang kualitatif itu ya. kualitatif. Jadi menarik sekali siklus organisasi. Itu menarik. Memang Ini nggak pernah ada ya penelitian. Mungkin yang mereview nggak bisa kali ya. Iya, kita Nggak pernah mau dosennya Ramudin mau. maksudnya tentang kualitas. kita Iya, monggo mungkin nanti kalau sudah saya kira sih ini proses ya, ini proses yang penting semangat untuk tetap membuat coding. Karena memang semuanya harus kita buat coding. Nah, cara tadi ya, kalau memang yang nggak penting kita bisa lewat. Cuma nggak penting ini bukan karena kita bosen tadi ya. Maksudnya nggak kebanyakan gitu ya, nah itu yang kita Jadi bisa jadi ada garis-garis yang ada modelnya bisa. bisa. Kalau memang dia minus, Iya. ya nggak ada arti, nggak apa-apa. Mungkin begitu ya. Ada yang mau didiskusikan? Misalnya ini dalam satu paragraf dia menjalankan responden kalau dia sebenarnya mengungkapkan misalnya di screening dia kan diulang-ulang gitu kan, tapi kita cukup memasukkannya setelah kode screening itu satu aja atau Semuanya kita tulis iya. jadi misalnya di sini ada screening, di sini ada screening. Masukkan lagi. Masukkan lagi aja biar Kita Betul, itu menunjukkan penekanan susah. Nggak balik lagi ke sini. Enggak. Oh, berarti itu memang penting banget. Jadi setiap kali ada yang bermakna itu harus kita tuliskan. Kita tuliskan ya. Justru tadi kalau sama kita tinggal klik di atas kan sudah muncul ya. Nah, tinggal tambahkan. Jadi dengan coding yang sama gitu. Tapi misalnya muncul lagi nanti informan lain juga muncul lagi. Itu menegaskan memang itu penting banget. Meskipun saya tidak akan mengatakan semakin sering muncul itu artinya semakin dia ini ya tidak selalu berkorelasi ya, kita akan baca konteksnya. Ya.
Ya Bu Supri, mungkin kalau boleh disimpulkan berarti kategori itu adalah tadi dari kerangka konsep yang dijabarkan pada pertanyaan. Artinya dia adalah mencerminkan variabel apa yang ingin kita pilih. Betul. Terus quote-quote-nya tadi seperti kata-kata kunci yang terkait dengan variabel tadi. Betul. Iya. Nah setelah itu baru seperti ya rewrite kan? Iya. Rewrite dan ya kita mungkin berarti misalnya ya kalau saya dulu, nah saya balik lagi pada transkrip untuk sampai pada interpretasi akhir. Nah kalau ini kan harusnya dari kata-kata kunci dari variabel ini terus kita ya apa gitu loh pemahaman berarti. Iya. Susah kok Seperti ya. itu. Jadi memang begini, kalau tadi kan variabelnya itu variabelnya kan sudah ada, variabelnya sudah terdeteksi, kemudian ada kata kunci open coding itu tadi kan kata kuncinya memang. Kemudian kan kita masukkan di situ. Nah kita membaca atau menerjemahkan variabel ini berdasarkan kata kunci. Iya iya. Bisa jadi bunyinya berbeda dengan ketika kita studi referensi, studi literatur. Karena khusus untuk Indonesia misalnya case-nya adalah begini. Sama-sama hubungan antara apa tadi Bu Bapel dengan Misalnya PPK, PPK. ya pemberi rumah sakit. Iya, bisa jadi antar provinsi itu akan berbeda karena ada konteks mungkin budayanya dan sebagainya. Untuk sampai pada interpretasi akhir antara kategori dengan tadi quote-quote yang akan match gitu ya ke situ. Berarti harus expert. Kalau dia tidak memahami konten, tidak ini nggak akan bisa dong Bu membuat interpretasi. Sebenarnya bisa Bu, artinya bukan expertnya tapi telaten. Telaten. Karena gini, proses pertama ketika kita membuat open code itu lupakanlah teori dan lupakanlah proposal. Ya, memang benar-benar kita pure mengambil apa yang ada di situ. Itulah khasnya kualitatif bahwa kita memang bottom up. Bukan top down bahwa kalau kuantitatif kan teorinya begini dibuktikan begitu, seperti itu tidak. Ini memang pure. Nah, ketika sudah mulai kategori kan kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke variabel tadi dan kita bagaimana kemudian mengkaitkan gitu ya, mengkaitkan antar coding tadi di dalam kategori terus ini bunyinya apa. Tapi kalau dia tidak punya misalnya pemahaman atau dasar teori tentang itu, ya tetap susah kan bisa beli. Karena justru itu kan muncul dari situ Bu. Artinya kita mencoba apa ya, meletakkan atau membangun ini sebenarnya hubungannya bagaimana itu dari konteks data. Justru seringkali kualitatif itu kan kita memunculkan teori baru, bukan menguji hipotesis. Munculnya teori baru adalah karena kita mengabaikan teori-teori itu, tapi kemudian temuan dari lapangan itu bunyinya seperti apa. Oh ternyata hubungannya adalah begini. Nah kalau kategori itu apakah dibatasi Jumlahnya. Jadi misalnya dari kategori itu dijabarkan dari variabel, seolah-olah kan pertanyaan itu dijabarkan dari kerangka konsep. Jadi sebetulnya kategori itu bisa saja nanti juga akhirnya pada prinsip-prinsip di dalam pedoman wawancaranya kan Betul. Karena pedoman wawancara ini sudah mencerminkan dari kerangka konsep Ya, gitu. jadi memang dari variabelnya tadi, dari kerangka konsepnya itu agar kita tidak lari. Pengalaman saya beberapa kali membimbing Ibu, ini yang sedang saya luruskan ya, agak sulit. Jadi kan temanya tentang alasan tidak memberikan ASI eksklusif pada ibu-ibu di kota. Nah, karena terjebak ketika ini ya membuat coding ini, kemudian larinya adalah pada perilaku memberikan ASI eksklusif. Ini kan sesuatu yang berbeda. Iya. Karena kan kalau alasan itu kan lebih pada yang dia negatif kok dia tidak bisa itu kenapa? Sehingga memang fokusnya harusnya di situ. Nah disinilah kemudian kita harus benar-benar kembali yang kita cari itu apa. Jadi tidak hanyut gitu ya. Artinya kalau di proses open coding ini kan memang kita benar-benar dari bawah. Tapi kalau sudah mulai berikutnya ya kita harus lihat tujuan kita apa yang kita cari. Nah hal-hal yang mungkin di situ sepertinya penting, tapi mohon maaf saya bisa potong dulu. Kalau si pewawancara ini nggak paham antara alasan tadi dengan perilaku, jawaban si responden ini tadi ternyata dia ke perilaku, terus gimana Bu? Masa si pewawancaranya memang ya karena dia hanya membantu, dia nggak paham kan? itu yang sangat penting dalam kualitatif. Petugas pengumpul data mestinya adalah peneliti. Kalaupun bukan peneliti maka dia harus paham sekali terhadap konten.
Kalau kemudian kita punya asisten penelitian, itu akan jauh lebih baik kita dulu, kemudian dia ikut betul, jadi tahu arah memprobingnya harus bagaimana dan sebagainya. Tapi penting sekali kita diskusi bersama, nanti probingnya ke arah mana, yang ditekankan kemana. Jadi memang proses pengumpulan data itu maknanya luar biasa dalam kualitatif. Beda sekali dengan kuantitatif kan, yang penting membacakan wis rampung gitu ya. Kalau dalam kualitatif memang dia harus sangat paham konten. Berarti mungkin memang penelitian kualitatif ini tidak didesain untuk penelitian yang mass gitu ya, penelitian Betul, yang iya. besar. Iya. Karena itulah kenapa beberapa referensi menuliskan bahwa dalam kualitatif peneliti adalah instrumen utama. Karena mulai dari proses pengumpulan datanya, proses membuat coding dan sebagainya itu peneliti. Tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Membuat coding ini kita bisa misalnya minta tolong orang lain, tapi tetap kita nanti diskusi dan kita yang menjadi pengendali. Ya, memang effortnya kalau di kuantitatif itu kan membuat proposal lebih ribet. Kalau kualitatif membuat proposal mungkin lebih mudah, tetapi kita akan berdarah-darah saat menganalisis. Tapi nggak apa-apa. Kalau yang saya rasakan kepuasannya berbeda. Bu, maaf kalau untuk review ya, misalnya kita membuat penelitian kualitatif, walaupun memang kok pada jurnal internasional itu, kalau mungkin di bidang ilmu kedokteran lebih mungkin masih didominasi kuanti ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Kalau kita lihat di jurnal Sosimed, itu banyak sekali kualitatif. Ya, itu banyak sekali kualitatif dan satu mungkin nanti lupa. Silakan karena ini mulai masuk ke dalam dunia kualitatif, silakan cek korek. Kualitatif itu mudah penelitiannya, sulit menganalisisnya ya, Betul, berarti ya. Setuju saya Bu. Setuju. Collecting Korek. Iya, katanya mudah. Ya. Sebenarnya collecting datanya juga mudah juga enggak Bu, karena proses wawancara. Enggak, daripada penelitian yang laboratoris. Oh iya, itu gitu loh. Betul. Karena kalau mengumpulkan data, kalau kita tidak siap probingnya kemana, kita bisa cek. Komunikasi. Kok dijawab ini langsung kita lanjut ke nomor 2 nggak probing. Nah ini nanti di proses analisis tadi kita ada catatan. Oh yang ini lupa nggak ke probing. Jadi di next interview kita mesti menggali itu lebih dalam. Itu nanti silakan dicari di googling bisa korek. Korek itu panduan untuk baik membuat proposal maupun penulisan laporan kualitatif. Oh, ada ini. Konsolidatif. Membuat Proposal, jadi ada apa saja dan sebagainya. Sebenarnya di IKM sudah mulai dikembangkan kalau mahasiswa penelitiannya kualitatif mengacunya ke korek. Jadi berbeda dengan yang kualitatif. Baik proposal maupun laporan hasil kualitatif. Ada apa saja yang harus dituliskan di sana dan sebagainya. kenapa donor sekarang ya? Maksudnya penelitian-penelitian biaya donor sekarang banyak yang menginginkan kualitatif. Karena lebih mampu mendeskripsikan. Artinya kalau kemudian kualitatif, ada hubungan dengan ini, tapi untuk intervensi lebih siap kualitatif. Iya, sehingga memang lebih detail ya. Korek ini kalau di kuasi eksperimen atau di randomized control trial itu ada cornerstone, ada macam-macam. Nah ini korek untuk kualitatif. Guideline-nya. Ada 32 item yang harus kita penuhi. Korek checklist itu. Ya, korek checklist bisa dibuka. Ada artikelnya tentang korek itu yang nulis Tong et al. Ya. Ada yang internasional. Ya, nanti bisa dicari. Ya, di Oxford. Ya, nanti bisa di satu download kemudian di share. Nah itu bisa kita sangat membantu kita. Yang ini juga nih. Karena penulisan kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Iya, betul. Itu kan ada 32 item. Nanti tinggal kita checklist sudah ada atau belum. Oh, email. Jadi satu lagi jurnalnya. Oh iya, ada Jurnalnya yang Tong et al. Ya. ini ya, Oxford. Iya, yang 2007. Iya. Mungkin terus ini, jadi pengennya kan kita mau memulai data analisis ini. Nah mungkin ini kan dari awal Bu Supri sudah, berarti kita akan mulai code. Nah kami minta nanti entah setelah 2 minggu kemudian, setelah kami
tapi pengen konsul lagi gitu loh Bu Supri. Bu kalau gini ini kelihatannya gimana, kalau ini kita interpretasinya gini, nah jadi supaya kita itu benar-benar ngerti gitu loh Bu. Ya, kalau pasti kita belajar bersama. Saya juga tidak ekspert Ya, banget, iya, saya tapi juga harus paling belajar. enggak karena tahapan seperti ini, jujur saya pun tidak pernah melihat mahasiswa S2 yang saya tahu, mungkin kok dipromosi ya. Di karena promosi banyak kami pakar. menggunakan ini memang. Nah, pakarnya kalau di kita kan ya baik di MME, KMPK, MAK itu ya tadi lah modelnya. Cuma ngutip-ngutip kalau saya lihat Kutip-kutip dari aja, jadi yang kutip aku dari bahas itu. wawancara nggak ada kok. Ada. Kok ditanya kodenya aja yang bimbingan saya selalu dia menyatakan ditanya suruh kodenya, suruh kategori gitu itu. Kalau saya sebagai pembimbing, saya biasanya kalau melepas mahasiswa dia kualitatif, proses lapangan saya ikuti. Artinya begitu mengumpulkan data satu, oke kirim dulu ke sini, baru boleh lanjut. Karena di situ jadi sudah mengumpulkan, kemudian ditranskrip, di situ ada komentar-komentar tadi. Kemudian kita akan tahu apakah memang pengumpulan data berikutnya sesuai prosedur yang kita tetapkan atau mungkin berganti. Termasuk misalnya saya bisa melihat di situ apakah memang probing itu dilakukan dengan cukup dalam atau tidak. Kalau tidak, saya akan komen bahwa oke, Mbak yang ini probingnya kurang, jadi lain kali di probing lebih dalam, itu seperti itu. Seperti ini mungkin agak-agak berbeda gitu ya. Kebetulan ya saya sama Pak Dian ini kan di kami itu kita sama sekali tidak mengenal penelitian kualitatif. Saya kenal kualitatif ya di S2 IKM, padahal kan sebetulnya penelitian ini, maksud saya gini, kalau saya mau mencari narasumber bahwa penelitian-penelitian, apalagi kita di KBM kan ya masyarakat, kita butuh, itu kira-kira pakar siapa yang bisa kita undang? Oh kita mau, Prof. ya benar-benar. Beliau yang makan itu, iya, beliau makan yang kualitatif, saya banyak belajar dari beliau. Ya, nggak supaya nggak untuk membuka wawasannya orang KG ini loh. Promote aja, karena beliau, file beliau yang dulu sekali tahun 2000-an itu beliau mereview bahwa jurnal kualitatif, artinya penelitian-penelitian kualitatif di bidang kesehatan yang tadinya angkanya sangat kecil itu kemudian ratingnya naik luar biasa. Itu dipublikasi. Oh iya benar, ya, Itu beliau aja. Dan sangat apa ya, beliau menjelaskan menurut saya sangat enak gitu ya, dan bisa membuka wacana kita. Kenapa sih kemudian kita perlu kualitatif? Iya. Dan itu nanti harusnya dibawa di level fakultas, tidak di bagian. Ya. Atau disuplai. Demikian, monggo selamat mencoba. Nanti kalau sudah ini ya, codingnya bisa di print. Jadi tidak tercatat di mana-mana. Nanti mungkin filenya saya aturkan aja. Content declining itu apa ya? Kenapa? Tadi ada content declining itu apa maksudnya? Oh, ini kan ininya, Itu ini kan di-sort. kategorinya declining. Oh. Ya, karena ini yang di sort maka ini kan Declining. code Oh, ada kategori Belajar. decliningnya. Ya, dan ini yang tidak juga bisa banyak itu ya Bu ya? betul sekali. Kita bikin kategori. Oh, karena Yang mana? Nah, analisisnya kan akan tergantung Ibu. Kalau kemudian kita mungkin ada beberapa tahapan, ada aksial coding, ada kategori, kemudian ada bisa jadi sampai tema. Tema ini sesuatu yang lebih abstrak lagi kita tarik gitu ya. Ini mungkin nggak apa-apa lah, nggak usah sampai sedikit ya, advance ya Bu. Dasar aksial coding itu apa Bu? kenapa? Aksial coding. Sama itu sebenarnya tahapan kalau open coding itu kan coding yang pertama sekali yang kita melihat dari teks. Nah kemudian dari situ ada beberapa kelompok kita namakan apa gitu ya. Kita buat lagi nanti ditarik lagi. dari Oh, kelompok. jadi seperti sub-subnya gitu ya? Tapi ditarik sehingga akhirnya hanya ketemu beberapa ini saja gitu. Oh. Tidak terlalu banyak seperti Iya, ini. seperti kelompokkan lagi dikasih nama, kelompokkan lagi kasih Labeling nama. lagi. Oh, itu aksial Iya. ya? Oke. Ya. Iya. Ini nanti terakhir kita bisa nge-print juga, dan asiknya kalau dalam Bu, ada contoh nggak tadi kalau misalnya sudah di kategori ada ininya, terus interpretasinya gimana? Oh, itu biasanya di tahapannya di penyajian data ini. Ini di sini saya nggak membawa ya. Atau misalnya ada penelitiannya Bu Supri, misalnya ini loh kalau sudah gini terus interpretasinya gitu. Ada nggak? Saya nggak menyiapkan Bu Yulita sebenarnya. Ya atau next aja Bu, next. Jadi Iya. misalnya kita sudah pengkategorian, ya kan sudah Baik ini, lagi. terus interpretasinya itu ya contoh gitu Bu, Iya, gimana? termasuk penyajian data itu juga yang cukup
banyak Iya, digunakan itu kan penyajian kuotasi. masal perlu juga. Padahal Iya. sebenarnya tidak hanya kuotasi, yang tadi saya ceritakan punya Bu Ari Probandari, beliau bentuknya adalah grafik dan sangat menarik begitu ya. Artinya kita seringkali kalau menemukan itu kan semuanya kuotasi dan banyak sekali sampai ada yang komentar lah ini namanya clipping gitu ya. Saya kemarin pernah, saya terinspirasi dengan satu mahasiswa bimbingan Bu Uut masuk MAK. Dia membuat kualitatif ya, karena mungkin Bu Uut pembimbingnya itu bagus gitu, sehingga dia sampai bisa membuat suatu skematik. Nah, sehingga saya waktu membimbing mahasiswa KIA, dia juga ini, terus saya bilang, Bu, orang akan bingung kalau seperti ini. Tapi memang berarti bisa ya Bu, dari ini seperti dibuat suatu seolah-olah nanti seperti skema teori gitu. Memang ya. Oh, Mestinya memang karena begitu. itu sebetulnya yang paling mudah untuk orang awam itu Membaca. kalau saya pengen tahu apa tadi, Ya. dia penyebabnya apa sih waktu itu? Penyebab tidak mau bersalin di bidan. Tidak. Nah, dia kan dengan penyebabnya faktor-faktor negatif gini, terus tapi kan per ini coba akhirnya seperti dirangkum, seperti dihubung-hubungkan. Betul. Nanti ada faktor praktek itu boleh ya berarti. Bukan boleh, memang mestinya kayak begitu. Oh, ya. Saya terinspirasi bimbingannya Bu Iya. Uut itu bisa ya kayak gini, oh berarti Iya. bisa Memang kualitatif. mestinya begitu, sehingga kita membacanya enak. Iya, Tapi kalau iya. orang menyuguhkan hanya bentuk kuotasi, itu pusing Bingung, bacanya. betul, Iya. betul. Kuotasi Memang memang harusnya maksudnya sampai pada suatu bagian ini seperti suatu ringkasan dari kualitatif ada ya kan? patternnya, iya, ketemu polanya. Betul. Memang seperti itu. Sehingga mudah dinikmati dan mudah dibaca gitu. Nah, Walaupun akhirnya pattern ini mirip dengan kerangka teori yang diajukan. bisa jadi akan sangat tergantung. Iya, betul. Tapi misalnya ada faktor ibu mertua, jadi faktor keluarga itu kalau di situ kan ada family ini, tapi di sini mungkin muncul ibu mertua Iya. satu suami gitu. Oh, Iya. iya. Nah, ada guideline-nya juga bahwa misalnya kuotasi itu kan tidak boleh lebih dari 25%. Nah, kadang-kadang kita melihat mahasiswa itu banyak sekali. 25% dari seluruh naskah. Oh iya, dikebaki itu supaya Nah, ada. ini nggak boleh, Bu. Oh. Jadi kalau seperti itu jadinya clipping nanti. Iya, iya, iya. Ya. Iya, kadang-kadang untuk menyatakan satu ininya kuotasinya bisa sampai 5, tapi ada nggak batasan ininya itu? Misalnya dia menyatakan gini, bahwa faktor keluarga, misalnya faktor ini kan sebenarnya di dalam penulisan itu kan interpretasi akhir dulu, seperti yang terangkum dari hasil wawancara bahwa faktor utama mempengaruhi tidak maunya seseorang bersalin adalah faktor keluarga. Ya. Nah, terus berapa quote Bu sebaiknya ada? Kan kadang-kadang sampai quote terus panjang banget satu halaman isinya Betul quotasi sekali. tok. Jadi memang kita harus membatasi, artinya memang penyajian sendiri ada bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan gambar macam-macam. Jadi sebisa mungkin kuotasi tidak akan terlalu banyak. Kita meletakkan kuotasi benar-benar kalimat yang sangat penting, sangat kuat untuk mendukung data kita. Jadi seperti pembuktian, Betul. ini buktinya ini loh ada yang ngomong gini, Iya. itu aja kan sebenarnya. Oh. Dan itu juga tidak harus suatu kalimat yang dia menjawab banyak sekali itu diletakkan Bisa semua. pakai titik-titik Tidak, gitu ya. ya. Jadi dibuat short aja. Iya. Oke, matur. Demikian, nggih. Jadi matur nuwun, Terima kasih. kami mohon bantuannya nanti mungkin pas 2-3 minggu ke depan. Jadi mungkin tahapan kita sudah selesai coding semua, bagaimana kita interpretasi dan cara penulisan mungkin Ya. itu hal yang penting dalam analisis. Oke. Baik, semoga Bu. Terima kasih. Ya, ini filenya saya letakkan di Di USB ini gimana? ini aja ya, di share dokumen nanti bisa dicari. Enggak. Laptop di sini. Iya laptop saya. Atau di desktop aja Bu. Sini. Bukan laptopnya saya. Oh ya, udah di desktop aja Iya. nanti dulu. Ini masih dibuka ya, nanti tinggal di. Oh iya, terima kasih Sutri waktunya. Sama-sama Ibu. Ternyata hasilnya kalau kita nulis codingnya banyak dan kalau yang itu satu aja tuh. Tulis coding itu nanti kelihatan ada berapa yang muncul dan sebagainya. Makanya tetap harus kita tuliskan.